Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diah Permata Anissa, Anissa Ersandra Aulia, Fauzan Aulia, Cindy Yelian Putri, dan Heru Kurniawan akan menampilkan laporan praktikum teknologi pengemasan kami mengenai topik kemasan kertas. Sebelum melanjutkan kepada hasil pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kemasan dan kemasan kertas. Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus kemasan suatu produk. Kemasan juga dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang guna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Bahan kemasan yang digunakan bervariasi dari bahan kertas, plastik, kayu, logam, fiber, hingga bahan-bahan yang dilaminasi. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaan yang luas. Selain sebagai kemasan, kertas juga berfungsi sebagai media komunikator dan media cetak. Kelemahan kemasan kertas untuk mengemas bahan pangan adalah sifat yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara lingkungan. Kertas ada berbagai macam jenis yang dikenal, dengan sifat tertentu dan dengan aplikasi tertentu. Kertas dibagi dua dalam klasifikasi yang luas. Yang pertama, cultural paper, antara lain printing paper, litho paper, art paper, dan lain-lain. Yang kedua, industrial paper, antara lain craft paper, manila paper, glazine paper, greaseproof paper, dan lain-lain. Untuk keperluan kemasan fleksibel, selain menggunakan kertas industri seperti craft paper dan glazine paper, juga digunakan cultural paper seperti litho paper dan art paper. Kertas pertama yang akan dibahas adalah kertas ivory. Kertas ivory adalah jenis kertas dengan sisi luar berwarna putih mengkilap dan sisi dalam berwarna putih dengan tekstur kasar. Sisi luar dapat dilakukan untuk branding produk dengan berikan pencetakan. Kegunaan dari kertas ivory ini adalah sebagai wadah atau kemasan primer untuk produk seperti donat dan juga digunakan sebagai lunchbox. Ketebalan dari kertas ivory ini adalah 0,25 mm dengan beratnya ketika ditimbang adalah 2 gram. Berat akhir 6 gram setelah direndam dalam air selama 5 menit, yang berarti daya serap airnya adalah 4 gram. Kertas ivory kerap digunakan sebagai pengemas makanan dalam bentuk box. Ada dua hal yang mendasari pemakaian box berbahan kertas ivory. Pertama, ivory memiliki sisi mengkilap sehingga munculkan kesan mewah. Alasan kedua, kertas ivory dikategorikan aman untuk menyimpan makanan. Hal ini dikarenakan kertas ivory telah melewati pengujian standar food grade. Hasil uji mengungkapkan kertas tersebut tidak mengandung bahan berbahaya. Warna, rasa, dan aroma makanan juga tetap sama meskipun tersimpan lama dalam kotak berbahan kertas ivory. Saya akan membahas tentang kertas karton. Karton lipat dan kardus merupakan jenis kertas yang populer karena praktis dan murah. Dalam perdagangan disebut juga folding karton atau FC dan digunakan untuk mengemas bahan hasil pertanian atau jenis-jenis barang lainnya. Pada pengamatan kali ini digunakan kertas karton yang berwarna abu-abu dengan ketebalan yaitu 0,3 mm. Bobot sebelum direndam adalah 3 gram. Kegunaan kertas karton pada produk untuk membungkus tepung maizena termasuk kertas primer. Setelah direndam, terdapat daya serap air yaitu 3 gram. Bahan yang banyak digunakan untuk membuat karton lipat adalah cylinder board yang terdiri dari beberapa lapisan dan bagian tengahnya terbuat dari kertas-kertas daur ulang, sedangkan kedua sisi lainnya terbuat berupa kertas koran murni dan bahan murni yang dipucatkan. Untuk memperbaiki sifat-sifat karton lipat, maka dapat dilapisi dengan selulosa asetat dan polivinil klorida atau PVC yang diplastisasi. Asein yang dicampurkan pada permukaan kertas akan memberikan permukaan cetak yang lebih halus dan putih. Keuntungan dari karton lipat adalah dapat digunakan untuk transportasi dan dapat dihias dengan bentuk yang menarik pada transportasi barang-barang mewah. Tetapi kelemahannya adalah kecenderungan untuk sobek di bagian tertentu. Selanjutnya adalah kertas kue atau kertas perkamen. Kertas ini dibuat dengan bleaching dan perendaman pulp di dalam asam enlat. Bersifat tahan terhadap lemak dan air. Dalam keadaan basah, bersifat lebih kuat. Bahan tidak akan rusak walaupun berada di dalam air yang mendidih. Banyak dipergunakan untuk kemasan mentega dan bahan makanan yang banyak mengandung lemak atau minyak.
Pada pengamatan, kertas kue yang digunakan berwarna ungu dengan ketebalan 0,05 mm. Bobot sebelum direndam yaitu 0 gram. Dan setelah direndam didapatkan daya serap airnya 0 gram. Kegunaan kertasnya adalah untuk membungkus kue dan termasuk jenis kertas primer. Selanjutnya adalah kardus. Kardus adalah salah satu tipe kemasan yang biasanya terbuat dari bahan kertas kraft yang dibuat menjadi bahan bergelombang dengan ketinggian dan ketebalan gelombang tertentu. Kegunaan kardus sebagai kemasan produk adalah untuk membungkus botol minuman aqua. Kardus termasuk kemasan sekunder. Warna dari kardus adalah coklat dengan ketebalan 112 gram per meter persegi dengan bobot 5 gram serta daya serap air 5 gram setelah dihitung dari selisih bobot kardus sebelum dan setelah direndam di dalam air selama 5 menit. Selanjutnya yaitu kertas koran. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa kertas koran berwarna abu-abu dengan ketebalan 0,05 mm dan bobot serta daya serap air berjumlah 0 gram. Kertas koran seharusnya tidak digunakan untuk membungkus bahan pangan secara langsung, karena mengandung timbal yang jika terakumulasi dalam tubuh dapat beresiko membahayakan kesehatan. Hingga saat ini masih banyak ditemukan makanan jajanan seperti gorengan yang dibungkus dengan kertas bekas, padahal bahan yang panas dan berminyak akan mempermudah berpindahnya timbal ke makanan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan efek samping yang ditimbulkan. Kertas nasi atau kertas laminasi. Kertas ini mempunyai warna kecoklatan dengan ketebalan sekitar 20-40 gram per meter persegi dan bobot kertas nasi yaitu 0 gram, serta memiliki daya serap air berjumlah 3 gram. Kertas nasi atau kertas laminasi merupakan jenis kertas yang berguna untuk membungkus makanan seperti nasi atau martabak. Laminasi adalah proses pelapisan terhadap lempengan dengan menggunakan bahan plastik, aluminium foil, dan lilin. Pada penggunaannya sebagai kemasan, kertas laminasi biasanya direkatkan dengan menggunakan panas dan terdapat dalam bentuk kantung ataupun kotak. Contoh kemasan terbuat dari bahan kertas lapis adalah Tetra Pak. Selanjutnya, kertas minyak. Kertas minyak adalah kertas yang dapat menahan air atau minyak. Kertas minyak ini biasanya mengandung lilin yang dapat meleleh jika digunakan untuk memanggang pada suhu oven yang tinggi. Dari hasil pengamatan saya terhadap kertas minyak ini adalah kertas ini memiliki ciri-ciri warna putih agak transparan dengan ketebalan sekitar 0,02 mm serta bobot 0 gram. Setelah dimasukkan ke dalam air selama 5 menit, daya serap yang dihasilkan adalah 0 gram. Hal ini dikarenakan tidak adanya air yang dapat diserap oleh kertas tersebut. Sekian hasil laporan kami. Berikut merupakan dokumentasi diskusi kami ketika mengerjakan laporan ini. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.